Administrasi kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap tata cara dan sumber yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan terhadap kesehatan, perawatan, kedokteran, dan juga lingkungan yang sehat. Sedangkan kebijakan kesehatan melingkupi berbagai upaya dan juga tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknik medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku ataupun aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah ataupun swasta. Pada tanggal 1 Juni, kami dari kelompok 2 telah berwawancara dengan Ibu Noviani yang tengah bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dan saat ini juga beliau sedang menjabat sebagai penanggung jawab di bidang surveillance dan imunisasi penyakit. Saya memang bekerja di dinas kesehatan, tetapi sebelumnya saya pernah bekerja di puskesmas. Saya pernah bekerja di Puskesmas Kota Gajah selama 2 tahun. Kemudian saya pindah ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sampai sekarang. Awalnya saya di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bekerja di bagian perencanaan. Jadi kami biasa di bagian perencanaan. Terus sampai saya di bagian perencanaan waktu itu masih subbagian, kemudian membawahi di perencanaan itu bukan hanya perencanaan sih, sebenarnya perencanaan dan informasi. Dia membawahi bagian keperencanaan, ada bagian data, ada bagian evaluasi dan pelaporan. Ketika pandemi terjadi, pasti terjadi perubahan regulasi. Baik terutama regulasi di pelayanan kesehatan dan juga regulasi di masyarakat. Semua kegiatan orang mau ke pasienkes itu dibatasi. Kemudian kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan yang luar gedung dan termasuk juga kegiatan posbindu, posyandu itu pun pada saat itu agak dihentikan. Namun setelah di bulan Juni, kalau nggak salah di bulan Juni itu keluar namanya new normal, ada kebijakan adaptasi kebiasaan baru, pelayanan kesehatan dan kegiatan kesehatan masyarakat kembali harus dilanjutkan. Kenapa? Pertimbangannya, kalau kita hanya memikirkan COVID, sementara pelayanan esensial lainnya tidak kita lakukan, maka akan terjadi bencana kedua. Jalan nanti PD3I, difteri muncul, misalnya campak muncul. Nah, dengan pertimbangan itu kembali posyandu dibuka, posbindu dibuka, pelayanan kesehatan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi itu bedanya. Jadi sebelum pandemi kita tidak ada protokol kesehatan, tapi setelah pandemi terjadi perubahan dalam melakukan pelayanan. Semua kegiatan aktivitas fisik semua dilakukan dengan protokol kesehatan. Juga terjadi perubahan kebijakan di anggaran. Anggaran yang tadinya kita udah rencanakan pada 2020 kan biasanya kita merencanakan anggaran 2021 kita ngerjain pengusulannya di 2020. Di anggaran 2021 dilakukan refocusing. Jadi kita ubah karena banyaknya kebutuhan dalam melakukan pengendalian COVID. Kemudian di dalam tata laksana juga terjadi perubahan di dalam tata laksana klinis, terjadi lagi perubahan. Ada ICU untuk COVID, ada ICU non-COVID. Jadi gitu, jadi di pelayanan terjadi perubahan, di anggaran terjadi perubahan, di masyarakat pun terjadi perubahan, ya dia boleh melakukan aktivitas fisik, namun harus dengan protokol kesehatan. Baik, jadi regulasi yang kita buat itu kalau saya bicara tentang regulasi, kita buat regulasi itu sudah mulai dari tahun 2020. Bagaimana kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru itu supaya masyarakat itu tahu dikeluarkan Pergub 45 Lampung terkait untuk bagaimana mendisiplinkan orang melakukan protokol kesehatan agar dia bisa melakukan kegiatan ekonominya, beraktivitas. Namun regulasi yang pernah kami buat itu oleh gubernur ternyata tidak terlalu mempan karena dia kalau namanya pergub itu tidak ada sanksi. Akhirnya dinaikkan derajatnya si pergub 45 naik menjadi Perda 3 tahun 2020.
Nah, di Perda itu sudah ada sanksinya. Jadi kalau orang melanggar ini, kalau misalnya sampai restoran atau tempat umum melanggar bisa ditutup atau dicabut izinnya. Gitu. Jadi itu lebih ketat waktu itu. Nah, yang saya rasakan regulasi yang sudah dibuat sampai saat ini, saya rasa Dinas Kesehatan itu yang kami buat juga kan biasanya diturunkan. Instansi kami juga membuat peraturan kepala dinas atau surat keputusan kepala dinas. Dan saya rasa peraturan dibuat belum ada yang bertentangan gitu. Menurut saya masih sesuai dengan keadaan saat ini gitu. Menurut saya sih proses perencanaannya tetap sama, tidak berbeda sebelum ada pandemi ataupun sesudah pandemi. Cuman menunya atau proporsi anggarannya yang nanti ada perbedaannya. Jadi sekarang mungkin 40% itu hampir untuk penanggulangan COVID, 60% untuk pelayanan esensial. Seperti itu. Kalau kita di Dinas Kesehatan Provinsi, saya bilang tadi karena kami punya kebijakan khusus dari Ibu Kepala Dinas, kita tidak ada work from home. Jadi kami bekerja semua. Kalau kami di Dinas Kesehatan Provinsi memang terjadi perubahan dalam RR-nya, lebih banyak ke online, mungkin tujuannya supaya lebih cepat. Tidak bisa dibohongin, beberapa cakupan kita turun. Cakupan imunisasi turun. Ya itu tadi dampaknya pada sekitar bulan Maret Februari itu kan sebelum AKB, kita tuh membatasi kegiatan luar gedung. Otomatis cakupan kita menurun pasti. Jadi udah kelihatan evaluasi kemarin beberapa cakupan kita menurun. Oleh karena itulah di 2021 ini kita sekarang sudah meminta kepada pelayanan kesehatan tetap melakukan pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung, tetapi menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau bicara administrasi kebijakan kita sudah membereskan mulai dari menyiapkan regulasi, menyiapkan SOP, menyiapkan SDM, baik melatihnya. Kami kan dilatih juga menjadi tim vaksinator karena persiapan kalau nanti pasienkes kewalahan. Kemudian kita menyiapkan bagaimana melakukan SOP kalau bila tetap melakukan pertemuannya tatap muka, dan kita juga di dalam administrasi kebijakan juga menyiapkan bagaimana menyiapkan penganggarannya. Jadi supaya anggaran ini bisa tepat sasaran, bagaimana anggaran ini bisa sesuai dengan yang dalam rangka penanggulangan pandemi. Jadi seperti itu dari level administrasi kebijakannya. Jadilah Anda menjadi seorang yang menjadi contoh. Yang kedua, Anda juga harus menjadi seorang agent of control. Bagaimana bisa menjembatani apa yang dipikirkan masyarakat dengan pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat. Setelah kami berwawancara dengan informan yang telah bekerja, yang saat ini sedang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, kami juga menganalisis mengenai perubahan kebijakan kesehatan yang terjadi di masa pandemi. Dan perubahan tersebut adalah seperti perubahan kebijakan dalam regulasi, seperti pada masyarakat, yaitu seperti adanya upaya pendisiplinan masyarakat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, serta tetap mendukung adanya aktivitas ekonomi. Selain itu juga ada perubahan kebijakan dalam pelayanan kesehatan, seperti adanya upaya dalam pembatasan pelayanan kesehatan di luar gedung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu juga terjadi perubahan kebijakan dalam perencanaan anggaran, seperti pada puskesmas, yaitu kebijakan pada proporsi anggaran berubah, yaitu 40% anggaran untuk penanganan COVID dan 60% anggaran untuk pelayanan esensial. Yang ketiga, perubahan pada tata laksana klinis seperti adanya pemisahan antara ruang ICU COVID dan ruang ICU non-COVID. Selain itu, ternyata adanya perubahan administrasi kebijakan kesehatan di masa pandemi ini memiliki dampak yang cukup banyak. Salah satunya yaitu terjadi penurunan cakupan imunisasi dan terjadi perubahan SOP dalam pelayanan kesehatan. Nah, menanggapi hal tersebut, tentunya para aktor kebijakan kesehatan memiliki respon dalam penanganan pandemi. Yang pertama adalah merencanakan penyiapan anggaran, yang kedua merencanakan
penyiapan sumber daya manusia, dan yang ketiga, merencanakan penyiapan regulasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada masa pandemi COVID-19, administrasi dan kebijakan kesehatan melakukan penyesuaian cukup kompleks untuk tetap mempertahankan kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat.